Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Kita awali dari definisi ya. Etika itu sebenarnya apa? Etika itu merupakan pemikiran kritis ya dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Jadi pandangan-pandangan moral yang berlaku di sebuah masyarakat, inilah yang disebut dengan etika, dan bisa juga disebut sebagai ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengikuti suatu ajaran moral. Nah, dan juga bagaimana kita harus mengambil sikap atau tindakan untuk digunakan sebagai rasa tanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral tersebut. Nah, jadi intinya etika itu adalah pemikiran mendasar tentang pandangan atau ajaran moral, dan juga etika ini nanti digunakan sebagai acuan untuk mengambil sikap ya yang bertanggung jawab atas ajaran moral tersebut. Berikutnya ragam etika. Etika itu terbagi menjadi dua, yakni etika umum dan etika khusus. Etika umum ini membahas tentang prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia ya itu kan memiliki prinsip. Nah, prinsip inilah yang disebut dengan etika umum. Ya, jadi seseorang dalam bertindak, ya setiap tindakan yang dilakukan, baik tindakan baik ataupun buruk, ya itu kan memiliki prinsip-prinsip tertentu. Inilah yang disebut dengan etika umum. Sementara etika khusus ini adalah membahas prinsip-prinsip tersebut, yakni prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, namun dikhususkan yakni dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan. Ya, jadi lebih dikhususkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia ya secara lebih khusus. Nah, di sini etika khusus terbagi menjadi dua, yakni etika individual dan etika sosial. Di mana etika individual itu membahas tentang kewajiban manusia sebagai diri pribadinya sendiri, sementara etika sosial membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain. Berikutnya etika dan nilai. Yang di sini etika itu apa? Etika itu berkaitan dengan berbagai masalah nilai. Nah, jadi antara etika dan nilai ini saling berkaitan. Ya, karena etika ini berkaitan dengan masalah nilai. Ya, sebab etika itu intinya adalah berkaitan dengan perkara susila maupun tidak susila atau asusila, dan juga perkara baik serta perkara buruk. Sebagai pembahasan khusus, etika itu membahas sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Nah, jadi secara lebih khusus, etika itu membahas tentang sifat-sifat. Ya, sifat-sifat yang menyebabkan seseorang ya dapat disebut sebagai seorang yang bijak. Nah, ini definisi etika secara khusus. Berikutnya definisi nilai. Nah, karena di sini etika tidak bisa dilepaskan dari yang disebut sebagai nilai dan norma serta moral, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu nilai, yang merupakan landasan esensi dari adanya etika. Jadi etika ini tidak dapat muncul tanpa adanya nilai. Nah, maka kita ketahui dulu nilai ini merupakan kajian dalam bidang kajian filsafat ya, atau ada pembahasan khusus dalam filsafat itu adalah filsafat nilai. Nah, nilai ini jika menunjukkan pada kata benda abstrak, nah ini menunjukkan arti keberhargaan atau worth dan kebaikan atau goodness. Jadi berkaitan dengan keberhargaan atau berkaitan dengan kebaikan. Jika sebagai kata kerja, ini memiliki arti suatu tindakan tertentu dalam menilai dan melakukan penilaian. Berikutnya, nilai
secara esensi itu berkaitan dengan sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan merupakan objek itu sendiri. Nah, berarti sesuatu yang mengandung nilai itu berarti ada sebuah sifat atau kualitas yang melekat pada objek tersebut. Nah, sebagai contoh, nilai keindahan, ya, bunga mawar ini mengandung nilai keindahan. Nah, dalam konteks ini, nilai berarti bukan pada mawar itu sendiri, namun yang melekat pada mawar, yakni keindahan. Ya, jadi sifat atau yang melekat pada mawar inilah yang disebut dengan nilai, ya, bukan mawar itu sendiri. Berikutnya, di dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, dan sebuah keharusan. Maka jika kita itu berbicara tentang nilai, berarti kita juga berbicara tentang hal yang bersifat ideal, hal yang harus menjadi cita-cita, harapan. Nah, jadi inilah nilai. Nilai itu bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang menjadi cita-cita, ya, atau pandangan umum terkait sebuah hal yang menjadi cita-cita. Nah, nilai ini menurut Notonegoro ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material ini berkaitan dengan hal-hal yang ditujukan untuk memenuhi raga manusia. Sementara nilai vital ini untuk memenuhi hal-hal yang bisa membantu manusia dalam beraktivitas. Jadi yang paling pokok ini ya nilai vital, dan juga ada nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini dibagi ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Kalau kerohanian berarti berkaitan dengan kejiwaan ya. Yang berikutnya berdasarkan penjabarannya itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar berarti adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau pijakan, kemudian nilai instrumental adalah tindak lanjut dari nilai dasar. Ya, jadi bagaimana nilai dasar tersebut dibentuk dalam sebuah konsep, dan kemudian nilai praksis. Nah, nilai praksis ini adalah sebagai implementasi dari nilai instrumental. Berikutnya ada nilai norma dan moral. Nah, jadi di sini nilai norma dan moral ini saling berkaitan. Nah, ini di sini nilai dijadikan sebagai landasan, ya, alasan atau motivasi dalam bersikap bertingkah laku, baik disadari ataupun tidak. Nah, nilai ini berbeda dengan fakta, di mana fakta itu dapat dinilai atau diobservasi secara empiris, ya, secara nyata melalui pengalaman manusia. Sementara untuk nilai ini bersifat abstrak, ya, yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Jadi perbedaan antara nilai dengan fakta, ya, jika fakta itu bersifat empiris, maka nilai itu bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nah, jadi agar nilai yang bersifat abstrak ini lebih operasional dan lebih konkret serta berguna untuk menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka kemudian nilai dijabarkan dalam bentuk yang lebih objektif. Nah, wujud yang lebih objektif dan konkret inilah yang disebut sebagai norma. Jadi dari nilai-nilai yang sudah ada kemudian dibentuklah norma atau aturan sebagai penjabaran dari nilai yang sudah dianut. Berikutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Jadi nilai dan norma ini tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika. Moral itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu ajaran, wejangan, patokan, ya, kumpulan peraturan, baik yang bersifat oral maupun non-oral, ya, yang berkaitan dengan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia itu menjadi yang lebih baik. Nah, ini ada esensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, jadi esensi ini dimaknai sebagai hakikat Pancasila sebagai sistem etika itu apa? Nah, jadi ada 5 sila
Ya, ada Pancasila, 5 sila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu tentang sila ketuhanan. Ini terletak pada keyakinan bangsa bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara itu harus dikedepankan ya dan didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwasanya hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia itu adalah harus bersumber pada norma agama yang dianut. Jadi aturan-aturan agama yang dianut, syariat-syariat yang dianut, itulah yang menjadi pegangan utama dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah sila kemanusiaan, ya, atau yang terletak pada actus humanus, yakni tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya seseorang ya atau manusia itu harus mempertimbangkan konsekuensi moral dari apa yang telah dilakukan ya, sehingga mereka dapat mengambil cara ya dan bersikap yang lebih tepat dalam kehidupan. Yang berikutnya hakikat sila persatuan. Ya, esensi dari sila persatuan ini terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara dan mementingkan masalah bangsa di atas masalah individu dan kepentingan. Nah, barangkali ini masih menjadi problematik ya di kalangan bangsa kita sendiri, di mana banyak sekali yang masih mengedepankan kepentingan golongan atau kepentingan individu dibanding dengan kepentingan masyarakat atau warga negara. Yang berikutnya hakikat sila kerakyatan, ya ini terletak pada prinsip musyawarah dan mufakat. Nah, berarti di sini ada nilai di mana seseorang itu harus saling menghormati, ya tidak hanya menghormati dan menghargai pendapat diri sendiri, namun juga harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang berikutnya hakikat sila keadilan. Nah, ini menekankan pada keutamaan atau virtue ethics yang terkandung dalam keadilan. Jadi keutamaan keadilan itu apa? Nah, sehingga seseorang itu dapat mengedepankan keadilan di atas apapun. Yang berikutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan. Yang kedua, memberi guidance atau memberikan tuntunan bagi setiap warga negara sehingga mereka memiliki tujuan yang jelas, baik nantinya untuk tata pergaulan bersifat lokal, bersifat nasional, regional maupun internasional, menjadi dasar analisis bagi setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Nah, di sini Pancasila sebagai sistem etika itu dapat menjadi dasar analisis sehingga para penyelenggara negara dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan itu tidak semata-mata karena egoisme pribadi, namun mengedepankan adanya prinsip dan juga spirit dari adanya Pancasila. Yang berikutnya menjadi filter atau penyaring untuk menyaring pluralitas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai implikasi dari adanya globalisasi. Dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai sistem etika memegang peranan penting. Untuk apa? Yaitu untuk menjadi dasar dan tuntunan warga masyarakat dalam bertindak dalam kehidupan. Yang berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai luhur yang bersifat abstrak yang kemudian dapat dijabarkan secara lebih konkret dalam wujud norma, ya, norma atau aturan dan moral. Nah, nilai-nilai ini dapat diwujudkan dalam bentuk norma. Ini kalau norma dalam hal atau dalam konteks pemerintahan berarti ada hukum-hukum pemerintahan. Ya, ada hukum-hukum yang didasarkan atas undang-undang dasar dan juga moral. Yang berikutnya integrasi antara nilai dan norma pada akhirnya akan mewujudkan sebuah etika, baik etika umum maupun etika khusus. Nah, jadi etika ya ini didasarkan atau dilandaskan atas suatu sistem nilai dan juga norma. Baik, dari sini saya rasa cukup.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.